Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Arif Putra Yosyam, NRP 5025201112 dari kelas KPD akan mempresentasikan tentang logical agents. Logical agents. Logical agents ini juga dikenal sebagai agents yang berbasis pengetahuan. Agent yang dapat yang secara yang dapat merepresentasikan secara eksplisit tentang pengetahuan yang dapat dialasankan atau dapat dijelaskan. Agen-agen ini dapat memanipulasi pengetahuan untuk menyimpulkan hal baru dalam level pengetahuan tertentu. Kemudian ada knowledge and reasoning. Untuk membagi isu-isu ini, kita akan memperkenalkan sebuah knowledge base atau di sini disingkat dari KB, yang merupakan list atau daftar fakta-fakta yang diketahui agen. Lalu ada rules atau aturan untuk menyimpulkan fakta-fakta baru dari fakta-fakta lama menggunakan aturan menyimpulkan. Kemudian ada logika yang menyediakan bahasa natural untuk knowledge base ini atau KB-nya. Kemudian knowledge base sendiri merupakan kumpulan sentence atau kalimat dalam sebuah bahasa yang baku atau formal. Pendekatan deklaratif untuk membangun agent ini atau sistem lain, kita memberitahu apa yang dia butuhkan. Kemudian it di sini adalah KB itu sendiri bisa bertanya kepada dirinya apa yang harus dilakukan. Dan jawaban harus diikuti oleh sang agen itu sendiri atau KB itu sendiri. Kemudian agen-agen ini dapat diamati di level pengetahuan tertentu, seperti apa yang mereka ketahui dan bagaimana cara mereka mengimplementasikannya. Atau pada level implementasi, seperti data strukturnya dan algoritma yang memanipulasi KB tersebut. Setelah itu, kita akan berlanjut ke basic action atau aksi basis. Jadi ada beberapa hal yang kita beritahukan kepada our knowledge base kita atau KB kita. Yang pertama adalah fakta yang berupa kalimat, seperti contoh rumput itu hijau, langit itu biru, dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan mereka aturan dalam bentuk kalimat juga. Seperti jika kamu makan terlalu banyak permen, maka kamu akan sakit. Ketika kamu sakit, jangan pergi ke sekolah. Gitu. Kita juga memberikan persepsi dan aksi. Nah, ketika kamu tadi dan aksi, kemudian aksinya adalah Pet memakan terlalu banyak permen hari ini. Kemudian apa terjadi ketika kita menanyakan itu pada agennya? Dari case yang Pet terlalu banyak makan permen hari ini, maka KB tersebut dapat menyimpulkan sebuah kalimat dari rules yang telah kita berikan sebelumnya. KB akan memberikan jawaban, Pet tidak akan sekolah pada hari ini. Begitu. Ini ada suatu fungsi yang simple, di mana ada fungsi KB agent yang parameternya person, dan returns-nya adalah merupakan aksi, ada variabel statik KB, knowledge base, kemudian ada T, sebuah penghitung mengindikasikan waktu, di set 0, kemudian ada tel, yang parameter KB, yang isi juga proses per set, parameter per set T, kemudian ada as, yang as, yang isinya KB, berisi proses dan query-nya, yang akan nanti menghasilkan suatu aksi, lalu kita detail lagi, KB yang mengikuti KB proses dan result-nya, hasilnya, yang tentang parameter aksi dan waktunya. Nanti waktunya akan ditambah setiap kali suatu proses telah selesai, yang akhirnya akan menunjukkan suatu aksi.
Kemudian dari contoh knowledge base ini ada yaitu Wumpus World. Wumpus World ini merupakan suatu ruang-ruang yang terhubung satu sama lain secara horizontal dan vertikal. Tujuannya di sini tuh kita untuk ada suatu creature bisa dibilang atau suatu makhluk yang bernama Wumpus. Nah, dalam suatu kotak tempat-tempat ini, sang agent atau player dapat mencium bau dari Wumpus atau stench di sini. Namun, beberapa ruangan di dalam dunia ini mengandung pit atau lubang yang bisa memperangkap player. Ketika dia berada di dekat lubang-lubang ini, maka player akan merasakan breeze. Kemudian ada juga player dapat menembak satu arrow dan membunuh Wumpus tersebut. Dalam satu ruangan juga mengkonten atau berisi sebuah pot of gold. Dalam dalam dunia Wumpus sendiri ada formulasinya, yaitu penghitungan performance-nya. Setiap kita keluar dari room ini dengan membawa emas, maka kita mendapatkan plus 1000. Namun jika kita keluar sekarat atau bawa emas, kita dikurangi 1000. Setiap langkah kita ambil akan mengurangi 1 poin, dan setiap panah yang kita pakai akan mengurangi 10 poin kita. Adapun lingkungan dari room Wumpus World ini adalah 4x4 room, di mana agennya dimulai pada titik 1,1, kemudian kotak yang berdekatan dengan Wumpus akan berbau smelly, stench, dan kotak yang berdekatan dengan pit atau lubang akan berangin atau breezy. Glitter akan terasa jika ada gold di kotak yang sedang dipijak oleh player tersebut. Kita bisa membunuh Wumpus dengan menembaknya jika kita menghadap kepada Wumpus. Menembak ini hanya menggunakan satu panah sekali menembak. Bisa mengangkat emas jika di dalam satu kotak yang sama, dan juga bisa melepas emas jika dalam satu kotak yang sama. Sensor yang digunakan adalah stance, bridge, glitter, bump, dan scream, atau short pumpus. Actuatornya yaitu left turn, right turn, forward, drag, release, dan shoot. Kemudian karakterisasi dari Wumpus World itu sendiri adalah apakah dia fully observable? Tidak, karena ini hanya lokal persepsi. Tidak bisa dilihat sekeliling, putar-putar, itu hanya dalam satu kotak per satu kotak. Kemudian apakah ini deterministik? Ya, karena outcome-nya sudah exactly spesifik atau sudah ditetapkan seperti apa outcome-nya. Kemudian apakah ini episodik? Tidak, karena ini secara sequential terhadap level aksinya. Lalu apakah ini statik? Ya, karena Wumpus dan pitnya tidak akan bergerak. Apakah di script? Jelas saja iya. Lalu apakah ini single agent? Ya, karena Wumpus adalah feature naturalnya. Kemudian kita di sini akan menjelaskan dunia Wumpus itu sendiri. Di sini A itu adalah agent, B bridge, G glitter, gold, O K itu shape square, dan P itu pit, S stench, P visited, W Wumpus. Initial situation atau situasi pertama, kondisi permulaan yang dimulai adalah agen diletakkan di kotak 1,1 dan persisnya adalah non. Dari sini agen dapat menyimpulkan bahwa kotak-kotak yang ada di tetangganya, berarti di atas, bawah, yang semuanya aman karena tidak ada bridge ataupun stand yang dirasakan. Pertama dari 1,1, oke, semuanya oke, atas bawah. Kemudian kita coba bergerak ke atas. Nah, di atas ini kita mulai merasakan breeze. Berarti nanti sehingga agen tersebut dapat menyimpulkan antara di sebelah kanan atau di atasnya itu
adalah pit, karena dia bisa merasakan bridge. Sebelah kanan atau sebelah atasnya itu adalah bridge, karena dia bisa adalah pit karena dia merasakan bridge ketika berdiri di kotak 2,1. Nah, karena dia merasakan bridge dan itu bisa saja pit yang mengakibatkan kegagalan atau terperangkapnya kita, maka sang KB akan memutuskan untuk kembali ke awal dan mencoba untuk pindah ke tempat yang satu lagi, yaitu di 1,2. Di 1,2 kita merasakan stance. Nah, berarti nanti dapat disimpulkan oleh agent tersebut antara di sebelah kanannya itu atau di sebelah atas ini adalah rumpus. Namun karena karena tidak mungkin di sini ada stance dan rumpus, maka tidak mungkin ada rumpus ataupun pet dalam satu tempat, maka nanti dapat disimpulkan bahwasanya pit itu ada di atas, sedangkan rumpus itu ada di sebelah sini 1,3, dan di 2,2 itu tidak ada apa-apa, aman. Maka di 2,2 tetap oke, dan di 1,3 ada rumpus, dan di 3,1 adalah pit. Nah, karena kita tahu di sini aman, maka kita bergerak ke titik 2,2. Lalu di titik 2,2 kita bergerak ke titik 2,3. Di sini kita merasakan bridge, gold, dan stance. Karena tadi kita tahu stance rumpus sudah pasti di 3,1, maka di sini bisa saja ada bridge atau pit, bisa saja di sini yang pit, atau sini gold, ya. Oh, di sini pasti pit atau pit dia di sini atau di sini, sedangkan gold berada pas di tempat kotak yang kita duduki sekarang. Nah, jadi di dalam setiap case-nya, ketika agen menggambar konklusi dari informasi yang ada, maka konklusi tersebut dapat dijamin kebenarannya jika informasi tersebut benar. Ini adalah fundamental property of logical reasoning. Nah, begitu. Kemudian logik sendiri di general adalah bahasa formal untuk mempresentasikan informasi seperti konklusi yang dapat digambarkan. Kemudian ada sintaks yang mendefinisikan bagaimana simbol dapat diletakkan bersama untuk membentuk suatu kalimat di dalam bahasa atau language. Semantics mendefinisikan tentang arti dari suatu kalimat. Contoh, mendefinisikan kebenaran sebuah kalimat di dunia atau memberikan interpretasinya. Contohnya, the language of arithmetica atau bahasa aritmatika. X tambah 2 lebih besar sama dengan Y adalah suatu kalimat. Ini benar karena Y bisa saja suatu hal yang merupakan hasil dari X tambah 2 lebih besar darinya. Kemudian suatu tambah Y lebih besar dari tidak ada. Ini dari buka kurung sama dengan kosong. Ini tidak kalimat karena tidak dapat ditentukan kebenarannya. X tambah 2 lebih besar sama dengan Y is true. Itu benar jika number atau angka dari X tambah 2 itu tidak lebih kecil dari angka Y. Kemudian X tambah 2 lebih besar dari Y itu benar jika di suatu dunia case itu X-nya 7 sama dengan dan Y-nya sama dengan 1. Namun, X tambah 2 lebih besar sama dengan Y itu bisa salah jika X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 6. Begitu. Lalu logic language, ada natural language. Natural language itu dibagi menjadi proportional logic dan first order logic. Di proportional logic kita memiliki suatu sintaks di mana P atau negasi Q dan R, di mana X1 diimplikasi dari Reining maka Sani. Maka possibly word-nya itu adalah P itu adalah true
Q adalah true juga, R adalah false, dan S sama dengan true. Maka nanti didapatkan hasil yang konklusi yang benar. Semantics. Contoh semantics itu adalah alpha dan beta ada yang benar jika di suatu kondisi alpha benar dan beta juga benar. Kemudian di first object logic sintaksnya untuk seluruh anggota X pada beberapa bagian elemen Y pada PE XY dan negasi Q Jo Fx, maka Fx sama dengan Fy. Possibly word-nya akan terjadi itu yang paling mungkin adalah objek O1, O2, O3 itu merupakan XY-nya. Kemudian ada P hold, ada objeknya 01, 1, 2. Kemudian P holds for O1, O2, O1, O2 itu berarti X dan Y. Dan Q holds for O3, berarti O3 itu adalah Fx. F01 sama dengan 1, Jo sama dengan O3, dan seterusnya. Semantiksnya, gamma ya akan benar jika di dalam dunia gamma sama dengan OJ dan epsilon menahan OJ-nya, dan sebagainya. Kemudian proportional logic, simbol. Simbol merupakan variabel yang dapat benar atau salah. Kita berusaha menggunakan capital letters seperti A, B, P, 1,2. Seringkali mengikuti atau menginclude kebenaran dan salah. Operators. Negasi A berarti tidak A. A konjungsi B artinya A dan B. A disjunction B artinya A atau B. Ini bukan merupakan exclusive or. Kemudian A implication B berarti A maka B. Kemudian A if only if B atau biconditional. Oke, sekian presentasi saya untuk bagian logical agent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.